Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syita Fatih Adna SPD MSc dan Ibu Paskalia Pradhanti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan proyek terkait materi sifat kelengkapan bilangan real. Next. Nah, sebelum lanjut ke materi dan juga pembahasan soal, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, yaitu Rizky Estu Anggunani dengan NPM akhir 6006. Kemudian ada Mbak Yona Listi Rahmadani dengan NPM akhir 6069. Dan juga Mbak Anastasia Duyanti dengan NPM akhir 6081. Next. Nah, memasuki materi dari sifat kelengkapan bilangan R. Untuk definisi yang pertama yaitu U itu disebut batas atas dari S jika U itu lebih besar sama dengan S, di mana S itu elemen dari S besar. Kemudian W itu disebut batas bawah dari S jika W itu lebih kecil sama dengan S, di mana S itu elemen dari S besar. Untuk keterangannya sendiri yaitu U adalah batas atas dan W adalah batas bawah. Untuk grafiknya sendiri seperti yang ada di gambar, di mana U itu adalah batas atas dan untuk W-nya yaitu batas bawah. Kemudian terdapat definisi dua, yaitu supremum dan juga infimum. Untuk supremum sendiri, yaitu merupakan batas atas terkecil. Kemudian untuk infimum, yaitu batas bawah terbesar. Nah, kemudian bagaimana cara penyelesaian jika terdapat soal mencari supremum pada suatu himpunan? Nah, untuk langkah yang pertama adalah membuktikan bahwa dia memiliki batas atas. Kemudian yang kedua yaitu membuktikan bahwa batas atasnya itu terkecil atau tidak ada bilangan yang lebih terkecil dari batas atasnya. Kemudian bagaimana jika terdapat soal mencari infimum dari suatu himpunan? Nah, langkahnya juga ada dua. Yang pertama yaitu buktikan bahwa dia memiliki batas bawah. Kemudian yang kedua, membuktikan bahwa batas bawahnya terbesar atau tidak ada bilangan yang lebih terbesar dari batas bawahnya. Next. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yona. Kepada Mbak Yona, saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, jika S merupakan subhimpunan tak kosong dari bilangan R, maka yang pertama, U dikatakan supremum jika U adalah batas atas dari S dan jika V sekarang batas atas dari S. Yang kedua, V dikatakan infimum jika W adalah batas bawah dari S dan jika T sekarang batas bawah dari S. Atau dapat dilihat pada gambar di samping. Maka U kurang dari sama dengan V dan W lebih dari sama dengan T. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anastasia. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, sifat kelengkapan R, lemma 3, bilangan real U adalah supremum. Yang pertama, untuk semua S, elemen S besar, dengan S kurang dari sama dengan U. Yang kedua, jika V kurang dari U, maka terdapat S aksen elemen S besar. Bilangan real V adalah infimum. Yang pertama, untuk semua S elemen S besar dengan S lebih dari sama dengan W. Yang kedua, jika T kurang dari W, maka terdapat X aksen elemen X besar. Dengan ilustrasi seperti gambar di layar, sekecil apapun jarak U dan V, pasti V kurang dari S aksen kurang dari sama dengan U. Kemudian sekecil apapun jarak T dan W pasti ada S aksen. W kurang dari S aksen kurang dari sama dengan T. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Rizky Astu.
Baik, next Mbak. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada pembahasan latihan soal untuk memperdalam kepemahaman dari sifat kelengkapan R. Next, Mbak. Nah, untuk soal yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk soalnya yaitu tentukan infimum dan supremum dari himpunan S2 sama dengan X elemen R, di mana X lebih dari 4. Nah, untuk yang pertama, mencari batas bawah terlebih dahulu. Nah, karena X itu lebih dari 4 untuk semua X elemen himpunan S2, maka 4 itu merupakan batas bawah dari S2. Sehingga S2 itu terbatas di bawah, di mana bilangan lain yang lebih kecil dari 4 itu juga merupakan batas bawah dari himpunan S2. Nah, kemudian eh, mencari batas atas dari S2. Nah, S2 ini tidak terbatas di atas. Karena apa? Karena jika S2 itu memiliki batas atas, misalnya itu A, di mana A itu berarti lebih besar sama dengan X untuk semua X elemen S2. Tetapi faktanya diketahui terdapat A plus 1 elemen S, di mana A plus 1 itu lebih besar dari A, lebih besar sama dengan X, dan lebih besar 0. Sehingga A plus 1 itu lebih besar dari A. Nah, hal ini kontradiksi dengan A adalah batas atas. Sehingga S2 ini hanya memiliki infimum dan tidak memiliki supremum. Nah, kemudian apakah 4 merupakan infimum dari himpunan S2? Nah, di sini diklaim bahwa infimum dari himpunan S2 yaitu sama dengan 4. Ya, kemudian di poin A sudah ditunjukkan bahwa 4 itu merupakan batas bawah dari S2. Sehingga tinggal menunjukkan bahwa 4 adalah batas bawah terbesar. Nah, dimisalkan bilangan T itu lebih besar dari 4. Sehingga terdapat elemen S aksen, elemen S2, sedemikian sehingga T itu lebih besar dari S aksen. Nah, karena itu T bukan batas bawah dari S2. Karena T itu sebarang bilangan di mana T lebih besar dari 4. Jadi kesimpulannya, untuk supremum dari S2 itu tidak ada, kemudian infimum dari S2 adalah 4. Next, Mbak. Untuk soal yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yona. Kepada Mbak Yona, saya persilakan. Baik, untuk soal yang kedua itu misalkan terdapat himpunan S itu 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Tentukan infimum dan supremumnya. Untuk penyelesaiannya itu ada 3 langkah. Yang pertama, menentukan batas atas dan batas bawah. Dari himpunan tadi dapat digambarkan pada grafik di sampingnya itu. Nah, batas atasnya itu kan X lebih besar sama dengan 2 dan batas bawahnya itu X kurang dari sama dengan 0. Yang kedua, klaim supremum S itu sama dengan 2. Jika V kurang dari 2, ada elemen S aksen anggota S besar sedemikian hingga V kurang dari S aksen. Maka V bukan batas atas dari S karena V sebarang bilangan di mana V kurang dari 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa supremum S itu sama dengan 2 atau dapat dilihat pada gambar di sampingnya. Lalu yang ketiga itu klaim infimum S itu sama dengan 0. Jika T lebih dari 0, ada elemen S aksen anggota S besar, sedemikian hingga T lebih dari S aksen. Maka T bukan batas bawah dari S, karena T sebarang bilangan di mana T lebih dari 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa infimum S itu sama dengan 0. Atau grafiknya dapat dilihat pada gambar di samping. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Natasha.
Baik, terima kasih untuk soal yang ketiga, yaitu diketahui terdapat himpunan A didefinisikan dengan X elemen R, X lebih dari sama dengan X kuadrat kurang dikurangi 2. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah himpunan A memiliki batas atas dan batas bawah? Kemudian pertanyaan yang kedua, tentukan infimum A dan supremum A. Untuk langkah yang pertama itu, kita cari akar-akarnya. Dari A didefinisikan X elemen R, X lebih dari sama dengan X kuadrat kurangi 2, memperoleh hasil akar-akarnya yaitu X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1. Kemudian kita lakukan titik uji dengan X sama dengan 0, diperoleh hasil min 2 yaitu negatif. Kemudian eh, daerah yang memenuhi yaitu daerah negatif, sehingga A sama dengan X min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Untuk pertanyaan yang pertama, karena A sama dengan X, eh, min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 dengan X elemen R, maka himpunan A memiliki batas atas yaitu X lebih dari sama dengan 2 dan memiliki batas bawah yaitu X kurang dari sama dengan min 1. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, karena himpunan A terbatas, maka dapat diklaim yang pertama infimum A sama dengan min 1. Karena batas bawah himpunan A adalah X kurang dari sama dengan min 1. Misalkan T lebih dari min 1, maka terdapat S aksen elemen A sedemikian sehingga T kurang dari S aksen. Oleh karenanya T bukan batas bawah dari A, karena T merupakan sebarang bilangan di mana T kurang dari min 1. Dengan demikian haruslah infimum A sama dengan min 1. Dan yang kedua, supremum A sama dengan 2. Karena batas atas himpunan A adalah X lebih dari sama dengan 2. Misalkan V sama dengan 2, maka terdapat S aksen elemen A sedemikian sehingga V kurang dari S aksen. Oleh karenanya, V bukan batas atas dari A karena V merupakan sebarang bilangan di mana V kurang dari min 1. Dengan demikian, haruslah supremum A sama dengan 2. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Mbak Rizky Astu. Baik, terima kasih Mbak Yuna dan juga Mbak Natasha yang telah menjelaskan materi dan juga latihan soal. Sekian pembahasan materi singkat dan juga beberapa latihan soal. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.